Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan bahas sesuatu yang sangat menghebohkan yang lagi tren di seluruh dunia mungkin ya dalam waktu dekat ini. Karena satu hari atau satu dua hari ini lagi ramai banget di Amerika. Kenapa di Amerika? Karena memang tujuannya ini adalah untuk di Amerika. Yang kita akan bahas adalah apa ini dari surat dari Osama bin Laden ya. Judulnya Letter to the American People. Nah, jadi mungkin selama ini pihak Islam atau apa ini umat Muslim selalu disalahkan oleh warga Eropa bahkan seluruh dunia ya, terutama yang tidak sepaham. Nah, setelah membaca surat tersebut barulah terungkap kenapa alasan dari Osama bin Laden melakukan semuanya. Nah, itu akan semua dibahas pada video kali ini ya. Oke, seperti yang bisa dilihat, pertama waktu saat booming saya coba cari-cari di beberapa website atau browser. Nah, muncul tulisan seperti di atas ini. Dokumen remove, padahal dokumen itu sebelumnya, jauh sebelumnya ada dan sudah diupload, udah rame sih di November 2002. Tertanggal di situ ada tanggal 15 November 2023 baru dihapus. Kenapa? Nah, disitulah menariknya. Karena di tanggal itu ada beberapa hari ini warga Amerika itu sangat giat sekali mencari perkembangan berita mengenai Palestina ya. Nah, muncullah berita ini akhirnya diekspos dari beberapa influencer. Oke, langsung saja ke materinya ya. Yang pertama, halaman pertama ini saya sertakan dokumen yang asli bahasa Inggris sama terjemahannya. Kalau saya baca yang terjemahan aja ya biar semuanya pada mudeng, biar pada enak diskusinya. Jadi di halaman pertama ini kita baca dulu aja ya, nanti setelah itu baru kita review. Teks lengkap surat bin Laden untuk Amerika 24 November 2022. Harap diperhatikan, gambar mungkin telah dihapus dari dokumen ini, nomor halaman telah ditambahkan. Jadi sebenarnya di dalam dokumen ini ada berbagai macam foto atau gambar mungkin ya. Nah, langsung saja ke ini saja, ke surat pembukanya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, izin berperang melawan orang-orang kafir diberikan kepada orang-orang mukmin yang dilawan. Translate-nya terkadang agak ngaco ya, tapi nggak apa-apa, kita baca dulu aja lah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan Tauhid. Nah, apapun yang disembah selain Allah itu diistilahkan Tauhid. Maka berperanglah kamu melawan sahabat-sahabat setan, lemah sekali, sesungguhnya itulah rencana setan. Oh, nah beberapa penulis Amerika, nah ini perkataan dari Osama sendiri ya. Beberapa penulis Amerika telah menerbitkan artikel dengan judul "Atas dasar apa kita berperang?". Artikel-artikel ini telah menghasilkan sejumlah tanggapan, beberapa diantaranya berpegang pada kebenaran dan berdasarkan syariat Islam, dan ada pula yang belum. Bla 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 bla. Nah, yang paling perlu diperhatikan adalah poin berikutnya ini. Adapun pertanyaan pertama, mengapa kami melawan dan menentang Anda? Jawabannya sangat sederhana. Karena Anda menyerang kami dan terus menyerang kami. Anda menyerang kami di Palestina. Nah, ini sanggahan dari atau apa ya? Atau alasan dari Osama bin Laden kenapa beliau melakukan serangan di WTC itu ya. Intinya begitu nanti. Kita simak dulu aja lah. Nah, sampai di Anda menyerang kami di Palestina. Palestina yang tenggelam di bawah pendudukan militer selama lebih dari 80 tahun. Inggris menyerahkan Palestina dengan bantuan dan dukungan Anda. Anda ini yang dimaksud Amerika ya, pemerintahnya. Kepada orang-orang Yahudi yang telah mendudukinya selama lebih dari 50 tahun. Tahun-tahun yang penuh dengan penindasan, tirani, kejahatan, pembunuhan, pengusiran, penghancuran, dan kehancuran. Penciptaan dan kelanjutan Israel adalah salah satu peristiwa terbesar. Dan Anda adalah pemimpin para penjahatnya. Yang dimaksud di sini adalah Amerika itu pemimpin para penjahat yang dimaksudkan Osama bin Laden itu, yaitu seperti Israel.
Dan tentu saja tidak perlu menjelaskan dan membuktikan sejauh mana dukungan Amerika terhadap Israel. Pembentukan Israel adalah kejahatan yang harus dihapuskan. Setiap orang yang tangannya telah tercemar dalam kontribusinya terhadap kejahatannya harus membayar harganya dan membayarnya dengan berat. Jadi Osama bin Laden ini apa ya, yang ngancam sih di dalam surat ini. Dia memberikan ancaman kepada pemerintahan Amerika atas apa yang telah pihak Amerika lakukan kepada Osama bin Laden, atau lebih tepatnya ke negara-negara Islam. Terus poin kedua, kami tertawa dan menangis melihat Anda belum bosan mengulanginya. Kebohongan yang dibuat-buat bahwa orang Yahudi mempunyai hak historis atas Palestina seperti yang dijanjikan kepada mereka. Nah, ini dibahas nih sama Osama bin Laden nih. Jadi seolah-olah orang Yahudi mempunyai hak historis seperti yang dijanjikan kepada mereka lewat seperti di kitab Taurat itu ya. Siapapun yang berselisih dengan mereka mengenai fakta yang dituduhkan ini dituduh antisemitisme. Jadi yang melawan Israel, saya nggak bilang Yahudi ya, Yahudi karena nggak semua Yahudi itu seperti itu, nggak jelek ya. Ini yang bermasalah ini sebenarnya paham sistemnya Zionis. Jadi seolah-olah yang melawan Zionisme ini atau Israel ini itu dituduh antisemitisme. Lanjut. Tahu ini adalah salah satu jadi maksudnya Osama bin Laden ini adalah salah satu rekayasa yang paling keliru dan beredar luas dalam sejarah. Jadi Osama bin Laden ini membahas bahwa Amerika ini membuat suatu doktrin bahwa yang melawan bahwa yang melawan Israel atau Zionisme itu adalah antisemitisme atau pemberontak, yang mana sebenarnya menurut mereka itu sudah benar dan sesuai dengan ajaran kitab yang mereka percaya. Seolah-olahnya seperti itu. Rakyat Palestina mereka adalah orang Arab murni dan orang Semit asli, kaum muslimah yang merupakan pewaris Musa peace be upon him, dan ahli waris Taurat yang asli yang tidak dirubah. Jadi ya istilahnya ada apa ya, pembiasan fakta, ada pembengkokan sejarah, yang mana hal tersebut menurut Osama bin Laden diprakarsai oleh Amerika. Itu baru pada halaman pertama ya. Saya lanjutkan halaman kedua tapi sampai poin 4 aja lah karena terlalu panjang, biar kita cerna dulu ya. Poin ketiga, kenapa si Bapak kalau saya pribadi sih Osama bin Laden ini kalau sudah baca surat ini sepertinya dia bisa ditasbihkan sebagai pahlawan ya. Lanjut lagi poin ketiga. Anda adalah negara yang mengizinkan produksi, perdagangan, dan penggunaan minuman keras. Anda juga mengizinkan narkoba dan hanya melarang perdagangannya saja. Meskipun negara Anda adalah konsumen terbesar narkoba. Jadi Osama bin Laden ini memberikan pengetahuan atau ancaman kepada pihak Amerika. Lo itu ngizinin produksi atau perdagangan narkoba, minuman keras, whatever lah. Dan Amerika tahu seperti itu bahwa Amerika tahu bahwa penduduknya itu adalah konsumen terbesar, tapi diem aja. Ya, ini yang dijabarkan oleh Osama bin Laden ya. Dan nomor 4 poin terakhir adalah Anda adalah negara yang mengizinkan tindakan amoral dan Anda menganggapnya sebagai pilar kebebasan pribadi. Anda terus tenggelam dalam jurang ini dari tingkat ke tingkat hingga incest menyebar di antara kamu yang tidak ada rasa hormat atau hukum yang keberatan. Jadi memang sudah disengaja seperti itu oleh Amerika menurut Osama bin Laden. Oke, sementara seperti ini dulu pembahasannya, mari kita cerna dulu sambil kita lanjutkan nanti diskusi berikutnya akan seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.